Kalau ini bijang, buatan dari Cikalong. Itu murah, Pak. Ini saja dulu. Bagaimana Bapak kira? Ya, barang-barangnya. Ampun Gusti Dewi, ada tamu yang ingin bertemu. Apa kamu tidak katakan kalau Kakang Ardalepa sedang di istana? Sudah Gusti, akan tetapi ternyata tamu itu ingin bertemu dengan Gusti Dewi. Saya? Benar Gusti Dewi. Mereka datang dari desa Jamparing. Suruh dia masuk. Hamba Gusti. Bimban, tolong sediakan air minum dan buah-buahan. Hamba Gusti. Silakan. Ada perlu apa? Andika ingin bertemu saya? Hamba menyampaikan surat dari Ibu Adu Satuha. Mama ikut Bapak ya. Bapak mau perang. Nanti setelah kau dewasa, kau baru boleh ikut perang. Brahma. Ibu. Jangan sentuh ibuku. Ikat mereka. Ada apa, Menteri? Mereka mau mengganggu ibu, Ayah. Untung saya segera datang.
Dinda tidak apa-apa. Kenapa mereka diikat? Mereka mau dibawa ke istana, Ibu, untuk diadili. Kenapa? Karena mereka akan mencelakakan Ibu. Dia anakku. Kakakmu, Mantili. Bangunlah, anakku. Maafkan saya, Ibu. Begitu lama saya mencari Ibu. Bunda yang salah, anakku. Kakang Ardalepa, ini anakku Brahma. Suami Ibu. Maafkan kedatangan hamba, Gusti. Aku akan lebih berbahagia lagi kalau kau memanggil aku ayah. Karena aku adalah ayah dari adik kandungmu. Terima kasih, Ayah. Aku terbuang sejak kecil, jauh dari keramaian, bahkan jauh dari pergaulan manusia. Ketika anak-anak seusiaku sedang senang-senangnya bermain, aku sibuk dengan berlatih ilmu kanuragan. Hanya satu yang ada dalam pikiranku ketika itu, yaitu bela pati atas terbunuhnya ayahanda dan mencari tahu berita tentang ibu. Tapi kemudian, kakak seperguruanku yang sudah kuanggap sebagai pamanku sendiri memberiku pelajaran bahwa berjuang merebut kembali negeri Madangkara dari tangan penjajah Kuntala jauh lebih mulia dari segala yang kupikirkan. Makin dewasa, aku makin tertarik pada perjuangan bangsaku sendiri. Belum lama aku turun gunung. Aku melihat keramaian negeriku sendiri. Dan makin kuat keinginanku untuk merebut negeriku dari kekuasaan negeri ayahmu. Apa yang Dinda lakukan kalau perang pecah antara orang-orang Madangkara dengan Kuntala? Ayahku memang orang Kuntala, tapi ibuku orang Madangkara. Siapa yang akan kamu bela? Keyakinanku. Ayo Pak, mari Pak. Tinggal pilih Pak, yang bagus-bagus Pak. Ini Pak, bagus. Boleh Pak. ku periksa? Boleh. Buatan mana ini? Saya pernah bertemu dengan Anggun di kuburan Dharma Sukarta. Dan di sini juga pernah, di dekat rumahnya. Tapi sejak itu tidak pernah lagi. Kanda ingin sekali menjelaskan kesalahpahaman itu. Saya kenal pemuda yang di samping Putri Gusti Ardalepa.
Saya dengar dia anak tiri Gusti Ardalepa. Sudah 3 hari dia tinggal di rumah beliau. Dia pemberontak, anak buah Aragani. Dia pernah menyusup ke rumah saya di Madangkara dan membunuh Nangganan Saluyan. Mungkin Gusti Mantri Kanuruhan belum tahu. Seharusnya beliau tahu. Karena istrinya adalah bekas istri pembesar Madangkara. Saya harus segera menyampaikan berita ini kepada Sang Prabu. Jangan terburu nafsu, Kakang. Kita tunggu. Kalau lebih dari sepekan dia masih belum pergi, baru kita laporkan. Sementara biar aku mengirim mata-mata untuk mengintai gerak-gerik dia. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Dia menghancurkan kehidupan anak saya. Maksud Kakang? Dia mengkhianati cinta anak saya. Mau mampir? Orang tuanya sangat membenci Kanda. Karena Kanda pernah ketahuan menyusup ke rumahnya. Dan kebetulan malam itu terjadi pembunuhan di sana. Nanti saya akan mengirim orang untuk mengundang Anggun ke rumah. Bagaimana? Setuju? Ternyata adikku benar-benar cerdas. Kami mohon petunjuk, Eyang. Yang paling penting sekarang, kamu harus menjumpai Purana di Sumedang Larang. Karena dia adalah teman seperguruanmu. Kalau langsung ke Pajajaran, keinginan baikmu malah bisa disalahartikan. Seperti kalian ketahui, yang menjadi Raja Pajajaran sekarang bukanlah ayah Purana lagi, tapi masih pamannya sendiri. Kalau memang begitu, saya akan ke Sumedang Larang, Eyang Guru. Maaf, Eyang. Saya akan tetap langsung ke Pajajaran, karena ayah saya ada di sana. Kalau buatmu, tidak ada masalah. Karena ayahmu sudah dikenal di sana. Ada apa? Gusti dipanggil Baginda Prabu. Hari ini bukan saatnya penghadapan. Tapi di Balai Agung semuanya sudah berkumpul, Gusti. Baiklah. Hamba Gusti. Ada apa, Kakang Ardalepa? Aku curiga ada yang tidak beres. Semua pembesar berkumpul di Balai Agung. Dan aku tidak pernah diberitahu sebelumnya.
Barangkali memang ada sesuatu yang sifatnya mendadak, Kakang. Tidak pernah ada masalah yang aku tidak diikutkan dari awal. Ardalepa. Hamba Gusti Prabu. Benar istrimu orang Madangkara? Daulat Gusti Prabu. Bekas istri seorang petinggi Madangkara? Daulat Gusti Prabu. Sejak kapan? Lebih dari 15 tahun yang silam, Gusti Prabu. Cukup lama. Patih Tanuwijaya. Hamba Gusti. Selama itu, apakah negeri kacau? Atau pernah terjadi keonaran? Dikhawatirkan. Jawab pertanyaanku yang benar. Apakah selama itu pernah terjadi keributan di sini? Daulat Gusti Prabu. Memang tidak pernah. Nah, lalu apa keberatan kalian? Hadiratsa. Beribu ampun, Gusti. Tapi di Madangkara, putra dari istri Mantri Kanuruhan yang bernama Brahma seringkali membuat kekacauan bersama bekas anggota pasukan Madangkara yang berhasil meloloskan diri sewaktu perang. Dari dulu kalian tidak becus mengurus Madangkara. Selalu yang dilaporkan keonaran. Sudah berapa banyak emas yang kalian pergunakan untuk dana keamanan, tapi tak pernah aman. Aku malah mendengar bahwa kalian sering membuat keributan dengan mengacau perdagangan rempah, memungut pajak semena-mena. Hal itu seharusnya tidak kalian lakukan, dan akan merembet menjadi keributan-keributan yang lain, membuat rakyat menjadi tidak tentram. Tidak ada suatu negeri akan tentram kalau ketentraman rakyatnya tidak pernah dilindungi. Ampun, Gusti. Tidak ada kekacauan yang lain, Gusti, kecuali keonaran yang dilakukan oleh para pemberontak Madangkara. Dan hamba yang selalu menangani semua keonaran itu, Gusti. Kebo Mundara, aku tahu anakmu sendiri yang mengacau perdagangan, mengharuskan rakyat menjual hasil rempahnya dengan harga yang rendah, dan dia menjual kepada pedagang Persia dengan harga yang tinggi.
Ini yang membuat masyarakat resah, merasa tertindas. Itu yang harus kalian betulkan. Bukan melaporkan orang lain untuk menutupi kebusukan yang kalian lakukan. Kalian tidak usah menduga-duga siapa yang melaporkannya kepadaku. Karena anakku Pangeran Damar Kencana sendiri yang membuat laporan. Jadi, apa sebenarnya yang akan kalian laporkan padaku? Ampun Gusti. Terus terang saja, kedatangan putra tiri Dinda Kanuruhan Ardalepa dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan sendiri. Atau siapa tahu mereka akan menyusun pemberontakan. Dikhawatirkan. Artinya baru diduga. Aku tidak bisa menghukum yang belum pasti, Patih. Seperti anakmu Hadiraksa. Aku tahu. Dia adalah anak salah seorang petinggi Madangkara, bukan? Apakah berarti kau harus patut kucurigai? Aku tidak suka laporan yang menghasut. Penjarakan kedua orang ini. Dan kau, Patih. Hamba Gusti. Untuk sementara, kau kubebas tugaskan. Ini semua bukan berarti kau akan selingkuh pada tingkah laku anak tirimu Ardalepa. Laporkan pada Panglima Gemayun kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik anak tirimu. Sebab kau bisa digantung. Kalau ternyata rumahmu dipakai untuk persembunyian pemberontak. Daulat Gusti Prabu. Bahkan sekarang mereka sudah pergi. Karena kedatangan mereka hanya ingin menemui ibunya yang sudah lama tidak pernah bertemu. Ayo, siapa lagi ingin adu nasib? Hah? Pasang uang taruhan di sini. Siapa bisa mengalahkan aku? Ayo, ayo, ayo pasang, ayo pasang, ayo, hei ayo, diam aja semua, hei, ayo, gak berani ya, gak berani semua, gak berani. Aku ikut taruhan. Taruh dulu uangmu. Aku pertaruhkan diriku. Aku bersedia menjadi budakmu kalau kalah. Tidak sepantasnya gadis secantik kamu ingin jadi budak. Lebih cocok jadi istriku. Sudah kuperingatkan Jumawa. Nanti uangmu hilang semua. Maaf Bu, ada apa itu? Oh, biasa. Taruhan Abisila, Den. Mari, Den. Terima kasih. Ayo Mantili.
Mana uang taruhanmu? Taruh sini. Taruhan? Ya. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, ambil semua uang ini. Juga gadis itu. Aku tidak mau ikut jadi taruhan. Aku hanya mau bertaruh melawan kamu, Surondakan. Hai! Tapi kamu sudah kalah. Jadi aku berhak mengikutkan kamu sebagai taruhan. Tidak. Aku hanya mau menjadi budakmu. Atau menjadi istrimu. Anggun. Sudah. Jangan dengarkan ocehan gadis itu. Ayo. Mau apa kau? Kemana saja kamu, Anggun? Kemana? Ternyata kamu tidak punya malu. Tidak punya perasaan. Di depan kekasih barumu itu, kamu masih mencoba merayuku. Hei! Dia juga kekasihmu? Dengar dulu, aku bukan pacarnya. Aku adik kandungnya. Jadi, kamu keliru kalau cemburu padaku. Brahma kan orang Madangkara. Makanya dengar dulu penjelasanku. Kakang telah mendengar semuanya dari Biksu Nisripala. Itu sebabnya kenapa Kakang ke Kuntala. Di samping Kakang juga mencari ibu. Habis, Kakang kelihatannya mesra sekali menggandeng Lasmini. Yang membuat Kakang kelihatan mesra adalah kecemburuanmu. Mau cari kupu Siapa suruh kamu tidak mau ikut kupu-kupumu ke Pajajaran? Takut ada setan lewat. Terus menggoda Kakang Kamasuta. Kan bisa gawat. Alah, bicara terus terang saja, Mantili. Jangan-jangan malah setannya menggoda kamu. Hus. Nah, sekarang sebaiknya kalian segera pergi ke Kuntala. Sebab Kakang secepatnya harus pergi ke Sumedang Larang untuk menemui Pangeran Purana. Baiklah.